Baik, kita bertemu kembali. Sekarang kita masuk ke praktek. Yang pertama adalah kita akan membersihkan muka. Saya sudah bersama dengan Miss Irma, model kita hari ini. Terima kasih Miss Irma. Sama-sama, Miss Irma. Ya, kita sebelum masuk ke tata rias tentunya muka harus dibersihkan. Dan ingat, kalau mahasiswa-mahasiswi LPKN masih mengingat gaya gravitasi bumi, bahwa di mana bumi kita memiliki daya tarik sehingga semua akan tertarik ke bawah. Begitu juga dengan kulit-kulit kita. Salah satunya yaitu kulit muka. Itulah yang menciptakan keriput, karena semakin banyak usia manusia, maka kulit akan semakin kendor, dan karena gravitasi bumi kulit tertarik ke bawah. Oleh karena itu, dari sejak sekarang, dari sejak dini, mahasiswa-mahasiswa LPKN dari masih muda sudah belajar grooming. Yang salah satunya di materinya ada tentang membersihkan muka. Kita sudah harus mulai belajar untuk memperlakukan kulit wajah kita melawan gaya gravitasi bumi. Jadi, semua yang kita lakukan dengan kulit muka kita harus mengarah keluar ke atas. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana caranya. Yang pasti membersihkan muka adalah milik laki-laki dan perempuan. Jadi jangan bilang, wah situ perempuan atau laki-laki kok membersihkan muka. Sudah tidak ada yang seperti itu. Semua harus membersihkan muka secara berkala setiap hari. Apalagi jika mukanya terpapar kotor, debu, dan hal-hal yang lainnya. Kita akan mulai. Pertama, kita akan taruh milk cleanser. Pastikan kulit muka sudah siap untuk dibersihkan, yaitu menggunakan bandana. Untuk laki-laki juga nggak apa-apa ya, supaya rambutnya tidak terkena. Ya. Kemudian pastikan tangannya juga sudah bersih, dan kita akan berikan titik-titik di semua bagian muka, terutama di daerah T. Ini titiknya. Jangan terlalu sedikit, karena pada prinsipnya kulit muka tidak boleh kering sebelum diangkat materinya. Ya, jadi kita akan mulai setelah semua sudah ditotol ke seluruh bagian wajah, terutama daerah T. Maka kita akan mulai menggosoknya ke arah luar atas seperti ini. Diperhatikan ya cara menggosoknya, supaya di rumah juga bisa menggosok sendiri. Sama ya, sampai di kening pun akan ke arah luar atas. Untuk laki-laki, silakan bersihkan sampai ke bagian leher dan bagian tengkuk. Biasanya bagian itu yang sangat kotor untuk anak laki-laki. Jadi semuanya ke arah bagian luar atas. Seperti ini kita bersihkan sampai semua residu dan kotoran yang menempel di kulit muka kita semuanya terbawa atau menjadi bersih. Setelah sudah semua dimasak sedikit dan bersih, maka kita akan ambil dengan kapas. Mengambilnya juga sama, ke arah luar atas. Perhatikan ke arah luar atas. Seperti ini, teman-teman mahasiswa akan melihat. Kalau kapasnya kotor, segera dibalik, supaya teman-teman tidak membersihkan muka memakai yang kotor tadi. Seperti ini. Kalau sudah kotor, kita ganti yang baru. Semuanya ke arah luar atas. Kalau ada sisa makeup juga bisa dihapus. Kalau sisa makeupnya agak sulit dihapus, ada tips dari saya. Teman-teman bisa menggunakan makeup remover atau penghapus makeup untuk bagian mata khususnya, eyeshadow, maskara, atau teman-teman bisa menggunakan minyak zaitun, atau teman-teman juga bisa menggunakan baby oil. Tentunya akan lebih
sensitif, akan lebih baik untuk kulit yang sensitif pada khususnya. Seperti biasa, semua produk yang dibeli harus dibaca ya. Ya, kalau sudah bersih seperti ini, baru kita akan berikan penyegar. Untuk penyegar, kalau selama ini teman-teman menyeka atau menarik kulit dengan penyegar, sekarang cukup dibasahkan 1 lembar kapas dengan basah kuyup, baru di tapping atau ditepuk-tepuk ke semua bagian muka yang tadi telah dibersihkan sehingga terasa segarnya di muka teman-teman mahasiswa dan mahasiswi LPKN. Di tapping dan diangin-anginkan sebentar sampai kering. Ya, sesudah betul-betul kering, maka muka yang bersih siap untuk tidur di waktu malam hari. Dan muka yang bersih siap untuk di make up ketika di pagi hari teman-teman akan mulai beraktivitas. Contohnya berangkat ke kampus atau berangkat ke kantor kalau besok sudah bekerja. Setelah muka diangin-anginkan dan sudah kering, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan menggunakan pelembab yaitu moisturizer dan foundation yaitu alas bedak. However, sekarang sudah banyak pelembab yang menjadi satu kemasan dengan alas bedak. Banyak sekali yang disebut biasanya dengan BB cream, CC cream, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai juga ya untuk alas bedak dan pelembab sekaligus. Pada edisi praktek kali ini kita akan pisahkan pelembab dengan alas bedak. Pelembab kita akan taruh di punggung tangan secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh muka. Sama seperti tadi, kita akan totol-totol terlebih dahulu, khususnya di daerah T dan di sekujur bagian muka. Kalau sudah, teman-teman bisa gunakan aplikator seperti spons, tetapi kalau untuk muka sendiri sebaiknya teman-teman gunakan tangan yang bersih. Pastikan semua bagian muka yang tadi sudah bersih terkena dengan pelembabnya. Setelah pelembab selesai digunakan, maka kita akan menggunakan yang berikutnya yaitu alas bedak. Untuk menjaga kebersihan pakaian, teman-teman yang dandan, mahasiswi-mahasiswi khususnya, bisa menggunakan baju rumah dulu. Jadi baju seragamnya digunakan setelah selesai bermake up. Nah, sampai sini teman-teman laki-laki dan perempuan akan melakukannya. Setelah pelembab selesai, maka teman-teman laki-laki sudah selesai dengan perawatan muka. Besok di lain kesempatan ketika sudah bekerja mungkin bisa ditambahkan dengan krim malam atau krim anti jerawat ataupun krim sunblock dan lain-lain. Berikutnya saya akan lanjut dengan mahasiswi atau teman-teman wanita dari LPKN Training Center. Setelah pelembab selesai, kita akan masuk ke alas bedak atau foundation. Foundation ini sendiri caranya sama. Teman-teman bisa pakai aplikator atau menggunakan tangan juga. Sama ya, ditotol-totol dulu. Jangan takut kebanyakan dan jangan terlalu sedikit. Seperti ini. Kita akan coba ratakan terlebih dahulu. Teman-teman bisa gunakan aplikator seperti spons atau blender untuk meratakan. Yang tidak menggunakan hijab, tolong digunakan sampai ke kuping ya, supaya semuanya warnanya merata.
Tetap ya ke arah luar dan atas. Bibir boleh kena Bu, boleh. Untuk sebagai foundation lipstick juga. Ya, kalau sudah begini artinya teman-teman sudah siap untuk memakai bedak. Yang tidak memakai hijab, lehernya juga dikasih foundation dan bedak ya, supaya warnanya sama. Kalau sekiranya sudah rata, kita akan menggunakan bedak. Yang bagus adalah menggunakan bedak tabur terlebih dahulu, baru bedak padat. Saat ini saya akan langsung dengan bedak padatnya saja. Kita akan bubuhkan dengan spons yang ada di bedak, atau bisa juga dengan aplikator. Saya akan perlihatkan setelah ini aplikatornya seperti apa. Pastikan bedaknya rata ya. Dilihat di cermin dan dipastikan rata. Kiri, kanan. Ingat yang tidak pakai hijab, lehernya juga boleh dibedakin supaya warnanya merata semua. Ya, kita sudah selesai sampai menggunakan bedak. Jadi teman-teman, seperti ini adalah menggunakan pelembab, alas bedak, dan bedak yang benar dan baik. Setelah ini, Miss Dina akan meminta teman-teman laki-laki dan perempuan untuk mengirimkan video mengenai cara membersihkan mukanya masing-masing seperti yang tadi diberikan contoh, dan yang wanita dilanjutkan sampai pemakaian pelembab, alas bedak sampai bedaknya selesai. Setelah video teman-teman dikirimkan ke Miss Dina, saya melihatnya. Kita akan lanjut ke video materi berikutnya. Selamat bekerja.